akan ibadah puasa di bulan Ramadan, di bulan yang berkah ini. Salawat dan salam tak lupa kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, pengikut beliau, tabi'in hingga pengikut beliau sampai akhir zaman. Di dalam Quran surat Al-Zariyat Allah jelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam kandungan ayat ini dijelaskan bahwa manusia dan jin itu diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah itu bisa dari lahir maupun dari hati. Kalau misalkan seseorang yang melakukan ibadah tanpa diiringi dengan niat, tanpa diiringi dengan hati, maka ibadah itu tertolak. Adapun syarat ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah niat karena Allah dan ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, dalam hal ini, ketika kita tidak meniatkan ibadah itu, maka sia-sia. Kita hanya mendapatkan lelah, hanya mendapatkan capeknya saja. Nah, kalau misalkan ibadah yang Allah perintahkan itu diniatkan dan mengikuti contoh Rasulullah SAW, ganjarannya apa? Ganjarannya pahala. Pahala itu tidak sebanding dengan apa yang didapat nikmat dunia ini. Maka dari itu, boleh jadi sekarang kita mengatakan bahwa dunia ini nyata, akhirat itu belum. Tapi suatu saat kita akan katakan akhirat nyata, dunia itu tinggal kenangan. Nah, sungguh sangat heran jika kita memprioritaskan apa yang ada di dunia. Kita kuliah, kita belajar, itu bisa diniatkan untuk mendapatkan pahala, diniatkan sebagai ibadah. Menjadi seorang pendidik, ketika kita mengajarkan ilmu pada siswa kita, mengajarkan ilmu pada saudara kita, pada keluarga kita, kalau niatkan Allah Ta'ala, maka insya Allah akan mendapatkan pahala di sisi. Tapi kalau misalkan kita hanya menjalankan profesi tanpa niat, hanya menjalankan prosedural, hanya menjalankan SOP, tidak diikuti dengan niat, maka sia-sia. Sia-sia semua. Yang kita dapatkan itu hanyalah balasan duniawi, bukan balasan akhirat. Maka dari itu di bulan Ramadan ini ada namanya malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir itu Allah lipat gandakan nilai ibadah kita. Jadi kalau misalkan ibadah kita sholat isya itu dilipat gandakan pahalanya. Makanya inna anzalna fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Nah, carilah malam itu 10 malam terakhir, jangan disia-siakan. Sebagai seorang muslim, kita bisa meniatkan bahwa setiap malam saya infak minimal 10.000, minimal 1.000. Kita kalikan, kalau misalkan sehari itu 1.000, dalam 10 hari itu pasti ketemu malam Lailatul Qadar. Dikali 83 tahun lebih, berapa uang kita? Kalau kita infakkan 10.000, berapa uang yang didapatkan dari sisi pahalanya? Jadi jangan sia-siakan kesempatan di malam Lailatul Qadar, dan semoga kita semua istiqomah di jalan Allah Ta'ala. Tidak hanya di bulan Ramadan ini, tetapi setelah bulan Ramadan kita tetap menjalankan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan, yang Allah sunahkan. Maka tidak heran di dalam Quran surat Ibrahim itu Allah sebutkan bahwa manusia yang bersyukur, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Manusia yang bersyukur akan mendapatkan apa istilahnya rezeki yang Allah berikan. Tapi kalau tidak bersyukur, dia kufur dengan nikmat yang Allah berikan. Ingat, azab Allah itu pedih, sangat pedih azab Allah itu. Kita di era modern ini melihat sesuatu yang lebih modern terkadang kita kejar. Tapi kita lupa bahwa dulu ada kaum itu merasa hebat, tapi Allah musnahkan, Allah hancurkan. Ada kaum Ad, kaum Samud,
itu kaum yang mereka itu merasa hebat, merasa superior. Mereka bisa membangun bangunan yang megah, tapi Allah hancurkan karena kesombongannya. Begitu juga dengan kisah Fir'aun. Fir'aun mengklaim dirinya sebagai seorang Tuhan. Dia mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Tetapi yang Allah jadikan Fir'aun, dia tenggelam di laut, dan jasadnya diselamatkan supaya menjadi pembelajaran bagi kita yang masih hidup. Ada lagi Korun yang mengatakan saya mendapatkan itu karena kepintarannya, karena kelihayan dia dalam berbisnis, karena kelihayan dia dalam memanajemen, marketingnya bagus. Tapi Allah tenggelamkan semua yang ada, harta Korun itu Allah tenggelamkan. Makanya manusia yang Allah hancurkan di Quran itu disebutkan salah satunya itu Korun, yang dia mengatakan ini semua karena kepintaranku. Terus yang Allah hancurkan juga yang kedua itu namanya Fir'aun. Mesir ini adalah kekuasaanku, dia mengklaim itu punya dia. Yang ketiga tentu iblis yang mengatakan aku lebih baik dari dia, artinya dia lebih baik dari Adam. Padahal Allah perintahkan untuk bersujud. Tentu sujud ini bukan sujud untuk menyembah, tapi sujud untuk menghormati. Tapi iblis menolak. Maka dari itu tiga makhluk ini jelas bahwa mereka itu adalah contoh terburuk yang tentu tidak perlu kita ikuti. Kenapa mereka buruk? Karena kesombongan. Iblis merasa dirinya hebat, Fir'aun merasa dirinya itu punya segalanya, Korun merasa dengan kepintarannya, dengan kelihayannya itu menjadikan dirinya sombong. Maka dari itu ilmu yang Allah berikan pada kita bukan untuk disombongkan, bukan untuk dibanggakan. Jangan sampai ilmu yang kita dapat, kita sekolah sudah tinggi-tinggi, S1, S2, S3 kita sekolah tinggi, tapi menjadikan ilmu itu menjadikan kita sombong. Dengan ilmu itu menjadikan kita sombong, apa bedanya kita dengan Korun, dengan Fir'aun, dengan iblis? Jangan jadikan itu sebagai diri kita untuk sombong. Tetapi ilmu yang Allah berikan pada kita itu adalah titipan. Titipan yang Allah berikan, yang Allah anjurkan, yang Allah perintahkan agar kita bisa berbagi. Jangan kita merasa dengan ilmu yang kita miliki merasa lebih hebat dari yang lain. Maka dari itu di bulan Ramadan ini hendaklah mengajarkan kita menjadi seorang yang tawadhu, mengajarkan kita lebih rendah hati, mengajarkan diri kita itu bahwa saya bisa ini, masih banyak orang yang lebih bisa dari saya. Saya bisa itu, masih banyak orang yang lebih bisa. Jangan merasa diri kita ada kesombongan. Sedikit kesombongan di hati, maka itu menyebabkan kita terhalang untuk masuk surga. Jadi dalam hal ini saya mengingatkan diri saya dan kepada rekan-rekan semua agar kita menjaga hati kita. Hati-hati dengan hati, karena hati ini sangat mudah sekali untuk goyah. Hati ini mudah sekali untuk dia berpaling. Jangan menjadikan hati ini berpaling, jangan jadikan hati ini goyah, tetapi berserah dirilah kepada Allah. Agar Allah jaga selalu, agar Allah lindungi selalu, dan agar Allah tuntun kita selalu di dalam jalan kebenaran, di dalam jalan istiqomah. Semoga apa yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat buat kita semua dan bermanfaat untuk anak keturunan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kalau ada kata-kata yang salah itu dari saya, yang benar itu dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.